Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Ini ada sebuah berita yang mungkin mengejutkan bagi banyak pihak dan juga makin merisaukan bagi banyak pihak dan menggembirakan bagi sebagian pihak. Mari kita bacakan beritanya. Warta Ekonomi menurunkan berita di bawah judul "Lihat elektabilitas next Jokowi, Ganjar Pranowo keok sama Anies Baswedan. (2) Lihat rekam jejaknya." Berita ini hari Rabu ini tanggal 30 November 2022. Warta Ekonomi, Jakarta. Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistianto, menyorot bagaimana elektabilitas dari Anies Baswedan mulai meningkat tajam. Hal ini terkait dengan hasil survei terbaru yang menunjukkan mantan Menteri Pendidikan itu sukses menggeser Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ada pergerakan peta dukungan publik mulai November 2021 hingga November 2022 ini. Di November 2022 ini tampak figur Anies Baswedan mendapatkan apresiasi sebesar 25,09% dibandingkan kedua Ganjar Pranowo sebesar 22,03%, sementara Prabowo Subianto sebesar 13,50%. Kata Ratno dalam rilis survei Senin 28 November 2022. Ratno menduga pergeseran dukungan ke Anies itu terjadi usai deklarasi Nasdem. Deklarasi Nasdem itu menjadi momentum politik Anies mengalami lonjakan suara. Di November 2022 ini sebenarnya semua naik, tapi ada pergeseran dukungan. Ada apa di situ? Kira-kira dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini lonjakannya tinggi. Dari Juni 2022 sebesar 16,42%. Itu naik menjadi 25,09%. Ini hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik. Prabowo masih biasa-biasa saja meskipun dia sudah mengumumkan capres dari Gerindra, ujarnya. Terkait hal itu, Tata Ujiati pun mengajak warga untuk memilih dengan melihat rekam jejak, termasuk melihat karakter kepemimpinannya. Siapapun yang akan dipilih, pilihlah dengan akal sehat. Lihat rekam jejaknya, lihat karakternya. Masa lalunya menggambarkan masa depannya dalam memperlakukan kita ketika memimpin. Setuju? Tulis Tata di akun Twitternya. Diketahui Indopol merilis survei terkait elektabilitas calon presiden capres yang dilakukan November ini. Hasilnya elektabilitas ex-gubernur DKI Anies Baswedan mengungguli gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jajak pendapat ini dilakukan dalam kurun waktu 8 sampai 14 November 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi. Pengambilan sampel dilakukan secara multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%. Responden awalnya diberikan pertanyaan terkait sosok tokoh nasional yang layak jadi pemimpin atau Presiden RI 2024. Responden menjawab secara terbuka tanpa diberikan nama atau foto tokoh-tokoh nasional yang berpotensi nyapres. Sahabat BN, hasil survei ini setidaknya dapat menjadi bahan analisis bagi publik. Dan kita akan lebih yakin lagi
dengan sebuah survei, kalau hasil survei itu dikemukakan oleh lembaga survei, apa sistem yang dia pakai dalam menghasilkan data yang dia dapatkan. Walaupun belum tentu yang dikemukakannya itu benar-benar begitu, tetapi setidaknya ini dapat juga sebagai bahan pertimbangan bagi publik. Bagaimana cara lembaga survei mendapatkan hasil surveinya. Namun sekali lagi, mungkin kalau hasil survei ini memberikan pertanyaan tanpa menyodorkan nama orang, kalau benar begitu dia memberikan pertanyaan tanpa dengan menawarkan nama tokoh-tokoh sambil melihatkan foto-fotonya, kadang-kadang yang sering dikemukakan yang ini saja tanpa dengan cara demikian, atau dengan mengarahkan pertanyaan agar cenderung dia memilih si A atau si B atau si C. Kalau dia tidak melakukan hal demikian, tentu agak patut kita percaya daripada lembaga survei yang belum apa-apa sudah mengarahkan agar respondennya menjawab dengan cara begini. Menjawab dengan cara ini. Kalau memang seperti ini, dengan pertanyaan siapa yang layak jadi presiden atau jadi pemimpin pada Pilpres 2024 nanti, tanpa menyodorkan nama-nama, tanpa melihat foto-foto, nanti respondennya akan dengan sangat merdeka, tanpa beban mengungkapkan ini. Kalau betul-betul demikian, itu mungkin agak lebih objektif dibandingkan dengan yang belum apa-apa sudah nyodorkan nama. Bagaimana kalau ini calon kita? Setuju atau tidak? Bagaimana kalau ini jadi presiden besok? Setuju atau tidak? Kalau itu pertanyaan, itu namanya kan pertanyaan mengarahkan. Apalagi kalau ada pula yang mengatakan, kalau ini begini ya, kalau ini begini, kalau ini begini, bagaimana kalau ini? Itu udah pertanyaan kacau itu. Jadi publik tentu kita harapkan memilih berdasarkan keyakinannya, berdasarkan orang yang dia kenal, berdasarkan ketokohan dan ketakan orang itu. Kalau ketokohannya bagaimana kepimpinannya, bagaimana leadershipnya, bagaimana rekam jejaknya dari dulu. Melihat ketokohan seseorang, melihat leadership seseorang, tentu dari rekam jejaknya. Kerja yang pernah dikerjakannya, apakah sukses, apakah dia berhasil. Yang menentukan dia berhasil atau tidak, kalau kerja publik, kalau kerja rakyat, tentu rakyat. Oh, dia mengatakan saya sukses, saya berhasil. Tapi kata rakyatnya, tidak benar itu katanya. Hanya berhasil menurut media saja. Tidak bisa itu. Di rekam jejak itu akan bisa dibuktikan sukses atau tidaknya dari puas atau tidaknya rakyat. Puas atau tidaknya rakyat tentu berdasarkan juga kepada hasil survei lagi. Cuman hasil surveinya dibayar atau tidak? Hasil surveinya diarahkan atau tidak? Kalau hasil surveinya dibayar oleh yang punya kinerja, sama dengan tidak. Tapi yang mensurveinya tidak tahu menahu orang yang disurvei, tidak tahu menahu orang yang punya kerja yang disurvei, itu baru. Kalau kita lihat secara kasat mata di lapangan, memang betul-betul jelek kinerjanya. Atau memang betul-betul baik kinerjanya. Tahu. Misalkan dia seorang gubernur, seorang presiden, seorang bupati, seorang wali kota, seorang kepala desa, seorang menteri, bisa. Dengan kasat mata rakyat banyak akan melihat ini sukses nih, ini berhasil, ini tidak, bisa. Tinggal lagi survei itu hanya melihat kenyataan faktanya saja. Tapi kalau orang bisa merasakan. Jadi kalau ini benar-benar tidak diarahkan, berarti telah bergeser. Dan juga terlihat di lapangan. Kalau di sini dikatakan
hasil survei si Anies Baswedan bagus. Sekian persen. Cuma ketika dia turun ke lapangan, 5 orang yang nunggu dia. Itu tidak juga. Tapi kalau memang dicungkinkan antara hasil survei Indopol ini dengan sambutan rakyat ketika Anies berkunjung ke lapangan, kita melihat agak cungin. Agak bertemu. Tetapi andaikan di Palu orang menyambut Anies adalah 100 orang. Di Medan orang menyambut Anies adalah 50 orang karena warganya generalis di sana. Di mana lagi itu? Di Ciamis masyarakat menyambut Anies mungkin adalah 200 orang. Kalau itu tiba-tiba hasil survei menunjukkan dia unggul seperti ini, itu sudah jelas tidak benar. Tapi kalau melihat bagaimana antusiasnya rakyat menyambut Anies, diklopkan, dipadu-padankan dengan hasil survei ini, rasa-rasanya ada kecocokan antara hasil survei ini dengan kenyataan di lapangan ketika Anies berkunjung ke tengah-tengah masyarakat, melihat sambutan dari masyarakat. Namun demikian, sekali lagi, hasil survei bukanlah penentu kemenangan. Hasil survei paling-paling hanya untuk melihat sejauh mana rakyat tertarik kepada seorang tokoh, menyukai salah seorang tokoh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.